Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Alia Safita akan merefleksikan mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum pada topik 7. Refleksi mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum dengan review pengalaman belajar. Pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pengalaman dan berguna dan menarik pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum pada topik 7 antara lain mendapatkan pemahaman terkait pengetahuan problematika dan evaluasi implementasi UPD, dan juga mendapatkan solusi dalam problematika yang ditemui dalam mengimplementasikan UPD. Kemudian, yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik. Menurut saya, selama menempuh mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum hingga akhir, khususnya pada topik 7 ini, semua pengalaman belajar pada mata kuliah ini sangat berguna dan menarik. Karena pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengidentifikasi berbagai problematika dan penerapannya. Kemudian, mahasiswa juga belajar mengembangkan atau memperbaiki kurikulum yang tidak mudah karena merupakan sebuah sistem yang kompleks. Kemudian pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya tidak ada, karena semua proses pembelajaran yang saya ikuti selama menempuh mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum, khususnya topik 7 dari awal hingga akhir sangat berguna untuk saya sebagai seorang guru. Kemudian yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai seorang guru? Menurut saya tidak ada, karena dalam mata kuliah ini memiliki pokok bahasan yang saling berkesinambungan pada setiap topiknya tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum dan dibahas secara menyeluruh, bahkan sebagian besar tugas-tugasnya di dalamnya berbentuk pengimplementasian secara langsung. Refleksi pengalaman belajar. Apa yang terjadi pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum ini? Dalam merefleksikan pengalaman belajar, saya memilih topik 7 yang membahas problematika dan evaluasi implementasi UPD. Beberapa hal yang telah terjadi selama saya mengikuti mata kuliah ini, khususnya topik 7 adalah setelah mahasiswa mengidentifikasi berbagai problematika dalam penerapannya, nah dalam mengembangkan atau memperbaiki kurikulum tidak mudah karena merupakan sebuah sistem yang kompleks. Jika kita telah belajar alur UBD, bukan rancangannya yang disempurnakan, namun kejelasan output siswanya yang menjadi pertanggungjawaban, di mana peserta didik lebih memahami tujuannya dan bagaimana mentransfernya dalam kehidupan, dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen. Mahasiswa memaknai dan menghayati pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan untuk mengenal diri pada subtopik mulai diri. Kemudian, saya mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan terkait backward design, yang mana sebenarnya bukan hal yang baru karena kerangka ini telah dikenalkan pada tahun 2005 oleh Greenwich Jean dan Jay Menchik melalui bukunya berjudul Understanding Bad Design. Bahkan di beberapa negara sudah diterapkan karena dianggap memiliki pola yang baik. Tentu ini menjadi tantangan bagi guru di Indonesia. Bagaimana menerapkan kerangka UBD di tengah kurikulum sentralisasi? Sebagian guru begitu mengharapkan sebuah template atau format, sedangkan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Meski akan ditemukan berbagai problematika, seorang guru harus mulai berpikir secara luas dan off the box agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan era dan zamannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang kewajiban guru, salah satunya adalah mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Setelah itu, mahasiswa melihat beberapa tayangan video tentang UBD. Hal ini saya pelajari dalam eksplorasi konsep. Kemudian pada tahap ruang kolaborasi, mahasiswa diminta untuk membuat artikel. Setiap kelompok membahas problematika atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Masing-masing kelompok akan berperan menjadi stakeholder, kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, guru, dan siswa. Kemudian masing-masing kelompok melakukan presentasi dan ditanggapi kelompok lain. Nah, pada tahap demonstrasi kontekstual, setelah mengerjakan tugas kelompok pada ruang kolaborasi, mahasiswa diminta untuk mengunggah hasil diskusi pada platform YouTube. Kemudian setelah itu di tahap elaborasi pemahaman, mahasiswa diminta untuk mengkaji keilmuan, aspek pemahaman problematika dan evaluasi implementasi UBD dengan membandingkan dengan berbagai buku, artikel, makalah, jurnal, proceeding, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masing-masing peserta perlu mencari satu rujukan, kemudian mahasiswa perlu mencari satu rujukan, kemudian membuat video penjelasan singkat pada elaborasi pemahaman. Kemudian pada subtopik koneksi antar materi pada tahap ini, setelah mempelajari problematika dan evaluasi implementasi UBD, mahasiswa diminta mendesain konsep yang dipahami dalam bentuk poster dan sebagainya. Kemudian mengunggah ke ruang penyimpanan digital. Kemudian pada alur aksi nyata atau topik terakhir, setelah mahasiswa memahami beragam konsep, mahasiswa diminta untuk merefleksikan dengan menjawab beberapa pertanyaan.
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Saya memilih topik 7 karena membahas implementasi Understanding by Design atau UBD dan menghadapi sejumlah problematika yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam dari para pendidik mengenai konsep dan prinsip dasar UBD yang seringkali mengakibatkan perencanaan kurikulum yang tidak optimal. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam penerapan UBD juga menjadi hambatan signifikan, terutama dalam konteks pelatihan dan pengembangan profesional guru. Evaluasi terhadap implementasi UBD menunjukkan bahwa perlunya dukungan yang lebih kuat dari manajemen sekolah, serta adanya kebutuhan untuk menyediakan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, evaluasi berbasis data dan feedback dari peserta didik sangat penting untuk menilai keberhasilan dan dampak dari pendekatan ini, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang tepat guna mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, mempelajari problematika dan evaluasi implementasi Understanding by Design memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi, yang mana memungkinkan pendidik dan dan administrator untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga implementasi UBD dapat berjalan lebih efektif. Kedua, evaluasi yang komprehensif memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik dan strategi yang berhasil yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal. Ketiga, dengan mengetahui kendala dan solusi yang telah diterapkan di berbagai tempat, sekolah dapat lebih siap dan mengatasi hambatan serupa dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain itu, mempelajari problematika dan evaluasi UBD juga membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidik dapat merancang kurikulum yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik sehingga hasil belajar yang diinginkan lebih mudah tercapai. Manfaat lainnya termasuk peningkatan kolaborasi antar pendidik dan dalam berbagai pengalaman dan solusi serta mendorong pengembangan profesional berkelanjutan, serta keseluruhan pemahaman yang mendalam tentang problematika dan evaluasi UBD dapat memperkuat proses pembelajaran, meningkatkan motivasi guru, dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pencapaian peserta didik. Kemudian di sini analisis artefak pembelajaran. Yang pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Nah, berikut ini artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya, yaitu pada subtopik ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi. Berikut penugasan ruang kolaborasi beserta link. Kemudian berikut artefak pada demonstrasi kontekstual, yaitu pada penguploadan sebuah video hasil dari ruang kolaborasi. Berikut link yang saya sertakan, link YouTube dari hasil diskusi. Berikut adalah artefak dari elaborasi pemahaman yang mana menjelaskan tentang perbandingan antara hasil diskusi dengan satu referensi. Berikut link penugasan. Kemudian ini adalah artefak koneksi antar materi yang mana berikut juga link pengerjaan yang saya sertakan. Kemudian mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih artefak-artefak ini tentu memiliki alasan secara spesifik. Berikut alasan pemilihan artefak ini adalah, pertama pada ruang kolaborasi. Artefak pada ruang kolaborasi ini saya pilih karena pada bagian ini mahasiswa diberikan tugas untuk membuat artikel secara kelompok. Nah, pembagian tugas dalam ruang kolaborasi yaitu manajer kelompok memberi masing-masing dalam ruang kolaborasi, manajer kelompok membagi masing-masing anggota untuk mencari materi dan juga sumber rujukan materi. Kemudian manajer kelompok menjadikannya dalam satu artikel yang akan dipresentasikan pada forum diskusi dengan dosen dan teman sekelas. Kemudian demonstrasi kontekstual. Nah, pada artefak demonstrasi kontekstual ini saya pilih karena pada bagian ini setiap kelompok mengunggah hasil video diskusi yang dilakukan pada ruang kolaborasi di platform seperti YouTube. Nah, hal ini sangat bermakna karena mahasiswa diminta saling menanggapi terkait artikel yang telah dibuat, kemudian mengabadikan momen tugas di dalam platform media sosial yang memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang. Kemudian elaborasi pemahaman. Artefak pada elaborasi pemahaman ini saya pilih karena pada subtopik ini mahasiswa diminta membandingkan hasil diskusi dengan satu rujukan seperti buku, artikel, makalah, jurnal, proceeding, dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa akan mengkaji keilmuan aspek pemahaman problematika dan evaluasi implementasi UBD dengan jurnal yang dipilih dan menjelaskan dalam video singkat. Nah, dalam ruang elaborasi pemahaman ini memberikan pengalaman siswa untuk membandingkan tugas mereka dengan sebuah referensi dan mencoba menjelaskannya.
dalam sebuah video singkat. Kemudian terakhir koneksi antar materi. Pada artefak koneksi antar materi ini saya pilih karena pada tahap ini mahasiswa diminta untuk membuat desain dalam bentuk poster dan sebagainya mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai kesimpulan penguasaan pada topik 7. Nah, kemudian di sini bagaimana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah pada bagian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Keempat, subtopik tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami terkait topik 7 pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, jadi artefak-artefak ini saya pilih karena memang tugas-tugas yang berkaitan pada subtopik tersebut memberikan ruang mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Kemudian pada indikator rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Setelah belajar tentang topik 7 ini, saya akan melakukan beberapa perubahan signifikan dengan mengimplementasikan pembelajaran dengan UBD atau backward design dengan yang pertama di sini saya akan mengenali permasalahan yang dialami peserta didik dalam penerapan UBD dan berusaha menemukan solusi penyelesaian sebagaimana yang telah dipelajari pada topik 7 ini. Saya akan mendorong kolaborasi dan diskusi antar peserta didik untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberi solusi dalam problematika yang dihadapi dan memungkinkan mereka untuk belajar satu sama lain sehingga peserta didik menjadi pribadi yang lebih berkembang. Saya juga akan belajar sebagai seorang tenaga pendidik bagaimana agar memiliki potensi yang unggul dan skill dalam menerapkan UBD sehingga tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan peserta didik kebingungan dan proses pembelajaran menjadi terganggu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Saya Dewi Nur Alia Safita, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.